Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan eh, yaitu judul pengenalan jaringan komputer. Perkenalkan, kelompok kami ada saya sendiri, Rizky Ramdhani, yaitu ada Chandra Hartono, ada Fajri Kurniawan, lalu ada Kelvin Febrian, dan Eka Hidir. Oke, pertama-tama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Jaringan ini memerlukan media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi informasi. Prinsip dasar jaringan komputer yaitu terjadinya komunikasi dua arah antara si pengirim dan si penerima informasi tersebut. Lalu jaringan komputer mempunyai keuntungan yaitu ada empat. Yang pertama, penggunaan peralatan hardware, data, lalu program dan informasi secara bersama. Salah satu media, yang kedua ada salah satu media komunikasi tanpa pulsa. Yang ketiga, sistem informasi yang terintegrasi. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya transportasi informasi. Data karena aliran dapat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Jenis-jenis Oke, komputer. selanjutnya. Aing, aing, aing. Oke, akan dilanjutkan oleh Fajri Kurniawan. Silakan Fajri. Ya, saya akan melanjutkan di bagian jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayah. Yang pertama adalah local area network. LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Biasanya untuk jaringan rumahan, kantor, laboratorium, laboratorium komputer, di mana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan peralatan hardware bersama seperti printer. Media yang digunakan untuk LAN berupa kabel, yaitu UTP atau BNC, maupun tanpa kabel, wireless. Yang kedua ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan jaringan MAN merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. Merupakan jaringan antar kantor atau perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan kira-kira sekitar 100 kira-kira 10 sampai 50 km. MAN MAN terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Media yang digunakan idealnya adalah kabel serat optik wireless atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Yang ketiga ada jaringan WAN, Wide Area Network. WAN adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas, berupa jaringan komputer antar kota, pulau, negara, bahkan benua. WAN merupakan kumpulan kumpulan WAN dan LAN yang saling terintegrasi. Dengan WAN, pertukaran data dan komunikasi antar pengguna lebih cepat, tepat, dan murah. Implementasi WAN menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik, transfer data dengan kecepatan tinggi seperti ISDN, DSL, dan teknologi stasiun bumi mikro atau VSAT. Kumpulan WAN membentuk internet working yang biasa dikenal dengan istilah internet. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua ada jenis-jenis komputer berdasarkan konfigurasinya, yaitu yang pertama ada peer-to-peer. Konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terputus. Pertukaran data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan printer sharing. Yang kedua ada klien atau service. Jaringan klien service memiliki dua komponen utama, yaitu klien dan service. Sesuai namanya, server atau penyediaan layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti service, mail server, atau web server. Sementara klien atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi intinya jaringan client server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi server atau dedicated server dan komputer yang lainnya bertindak sebagai klien.
Selanjutnya ada media transformasi dan nirkabel. Melalui media transmisi, data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Selanjutnya ada kabel. Kabel wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar. Jadi data mengalir pada kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan tembaga. Ada juga jenis kabel yang lain menggunakan bahan sejenis fiber optik atau serat optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN. Kabel yang digunakan pada jaringan komputer adalah berbagai macam jenis, mulai dari yang penghantarnya pendek hingga jauh, dari penghantarnya lambat hingga cepat. Selanjutnya ada kabel juga dibagi menjadi 3. Ya, Pin, gue Pin. Pin, Lah, bukan MP13 ya? gantian Pin. Oke, Gua selanjutnya ya. dilanjutkan oleh Chandra. Baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasannya, yaitu kabel juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada koaksial. Kabel ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC atau British Naval Connector. Kabel ini dibagi menjadi 2, yaitu koaksial baseband, yaitu kabel yang berisi 50 ohm digunakan untuk transmisi digital, dan koaksial broadband, yaitu kabel berisi 75 ohm digunakan untuk transmisi analog. Yang kedua ada twisted pair. Kabel ini sering digunakan pada kabel telepon. Pada komputer konektornya adalah RJ45. Kabel ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada STP atau Sealed Twisted Pair, dan yang kedua ada UTP, Unsealed Twisted Pair. Yang ketiga ada fiber optik. Ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Kabel ini dibagi menjadi 2, yaitu multimode dan single mode. Next. Selanjutnya yaitu ada wireless. Wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini melakukan hubungan telekomunikasi wireless berkembang dengan pesat secara kasat mata. Dapat dilihat dengan menggunakan elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Saat ini teknologi banyaknya penggunaan telepon seluler. Selain itu berkembang teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik dari radio dan inframerah untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik. Koneksi ini menggunakan frekuensi tertentu untuk menyalurkan data tersebut. Kebanyakan wireless LAN menggunakan frekuensi sekitar 2,4 GHz. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mana itu stopnya?